Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan prediksi atau reading zodiak ya. Untuk zodiak Virgo periode April, aku akan membacakan untuk prediksi energi generalmu Virgo, karir, keuangan, pesan semesta, dan apakah manifestasimu terwujud, dan juga pesan angka atau numerologi. Karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan, belum tentu resonate buat semua Virgo. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Karena dari energi yang ketarik, bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau bahkan enggak sama sekali. So, jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan buat kalian yang ingin personal reading, bisa DM ke Instagramku atau WhatsApp, link dan nomornya ada di kolom deskripsi. Buat kalian yang sudah mengirimkan super thanks, aku ucapkan banyak terima kasih. Aku doakan rezeki kalian semakin berlimpah. Oke. Aku akan menarik energi generalnya dulu untuk Virgo periode April. Oke, aku lihat di sini ada protection yang berhubungan dengan eksternal Virgo. Kamu benar-benar memprotek gitu ya, menjaga atau melindungi orang-orang terdekat kamu ya, keluarga, orang tua, anak, sahabat-sahabat kamu atau tim kamu di tempat kerja gitu. Nah, yang berkaitan dengan diri sendiri, kamu akan berusaha untuk memprotek dirimu dengan tidak terlalu istilahnya masuk atau terlibat gitu ya ke dalam hal-hal yang menurutmu mungkin toxic, nggak ada gunanya, unfaedah atau nggak worth it gitu. Kamu juga akan lebih menjaga privasi kamu gitu ya, yang intinya dengan melindungi diri kamu sendiri dan juga orang-orang terdekat kamu ya. Kamu merasa ini mungkin cara untuk menghindari masalah. Oke. Kemudian ada happiness. Wow. Ada kebahagiaan yang bakalan hadir di bulan April. Bisa ini terkait dengan kebahagiaan dalam keluarga, kemudian dengan pasangan, orang-orang terdekat, atau bisa juga pencapaian karir, kamu dapat rezeki atau dapat gift gitu ya, bonus, door prize ya. Intinya sih ada hal-hal yang bikin kamu tuh happy, bisa juga karena terlepas dari masalah. Nah, kita lihat lagi ya. Ada hunger ya, lapar nih Virgo. Nah, ini maksudnya Virgo di bulan April kamu tuh kayak nggak bisa diem gitu ya, haus akan aktivitas ya, kerjaan, pokoknya segala sesuatu yang kamu tuh pengennya tetap sibuk, banyak aktivitas gitu ya. Karena kamu rasa kalau nggak produktif tuh ini kayak berasa badannya sakit gitu, badannya sakit semua ya. Dan bahkan kamu juga ya seperti lapar dan haus gitu ya, dengan wawasan-wawasan baru, ilmu-ilmu baru gitu ya, atau ingin mengeksplor tempat-tempat baru ya, atau mungkin yang beneran lapar kuliner gitu ya, mengeksplor tempat-tempat kuliner baru gitu. Oke. Caution Virgo. Nah, ini mungkin ini bisa jadi relate dengan energi kamu protection ya, dimana akan ada warning gitu ya, atau peringatan-peringatan yang datang, baik itu yang melalui orang lain menyampaikan ke kamu, misalkan Virgo, hati-hati kamu jangan ini, misalkan berbisnis sama itu kayak gitu, atau misalkan Virgo jangan pergi dulu ke tempat itu karena tempatnya masih belum aman misal, atau peringatan itu muncul dari firasatmu sendiri. Nah, maka dari itu di sini kamu melakukan proteksi atau menjaga diri. Oke. Kita lanjut movement ya. Akan banyak perjalanan yang Virgo lakukan. Bisa ini ya terkait memang pengen traveling, jalan-jalan aja, atau karena pekerjaanmu ya menuntut kamu untuk traveling, atau bahkan ya sekedar di luar ruangan,
atau ada perpindahan ya, pindah divisi gitu, atau pindah kantor gitu, atau memang Virgo kamu pindah pekerjaan. Nah, beberapa mungkin juga ada yang pindah rumah gitu ya. Oke, next kita lanjut untuk karirnya. Karir Virgo di bulan April. Oke, ada temptation, ada godaan-godaan Virgo, mungkin kayak tawaran pindah kerja gitu ya, atau tawaran bisnis. Nah, karena di sini ada energi peringatan ya, jangan diabaikan ya seandainya ada yang ngingetin kamu. Atau bisa juga ini godaan-godaan untuk melakukan hal-hal yang manipulatif ya, kalau dilihat dari sisi negatif ya. Mungkin ada temen rekan kerja, yuk markup harga yuk, nah seperti itu. Atau yuk ini belum waktunya pulang duluan yuk, nanti gampanglah kita atur. Nah misalkan seperti itu. Nah hati-hati juga, mungkin ada godaan-godaan ya dari rekan kerja kamu, partner kerja, atau pokoknya yang berhubungan dengan pekerjaanmu lah, untuk melakukan affair gitu ya. Mungkin kamu udah punya pasangan, dianya udah punya pasangan. Nah ini bisa dari sudut positif dan negatif. Kalau sudut positifnya itu tadi ada tawaran-tawaran pekerjaan lain. Kemudian Three of Heart, betrayal, hati-hati dengan adanya kecurangan, pengkhianatan, atau seseorang yang ingin menjatuhkan karir kamu ya, seperti mengadu domba, mungkin ngelaporin kamu yang jelek-jelek pada kamu nggak ngelakuin itu, atau menikung kamu dari belakang ya, seperti merebut customer atau nasabah kamu gitu. Atau ini juga bisa berasal dari klienmu sendiri gitu ya, atau customermu sendiri yang mana dia manipulatif atau memanfaatkan gitu ya. Terus hati-hati juga dengan penipuan yang dilakukan oleh klien atau customer. Atau kayak misalkan awalnya dia bilang A gitu, udah kamu turutin, ternyata setelahnya dia nggak mau, tapi nggak mau ngaku, bilangnya enggak, saya nggak pernah ngomong gitu kok mbak, misal nih ya. Six of Club, anxiety, ada situasi di pekerjaan kamu yang bikin kamu tuh gelisah. Nah ini mungkin kaitannya juga dengan kartu caution ini ya, bahwa ya bisa jadi ada momen-momen mungkin akan ada perubahan peraturan gitu ya, perubahan kebijakan, atau klien customer yang PHP-in kamu ya. Jadi kayak kamu nunggu-nunggu kabar nih jadi atau enggak ya, padahal ini kalau enggak jadi aku enggak target nih, misal seperti itu ya. Atau ada ya hal-hal di perusahaan yang belum ada kejelasan misal. Atau ketika kamu mungkin berbisnis gitu ya, partner bisnis kamu menjanjikan sesuatu tapi belum belum deal atau belum ngasih kabar ya, jadi bikin kamu tuh jadi kepikiran. Oke, Queen of Diamond. Nah ini salah satu hal yang bikin kamu happy, dimana ada pencapaian target atau ada peningkatan dalam penjualanmu. Beberapa ada yang naik jabatan, beberapa ada yang naik gaji, atau dapat tunjangan, atau dapat bonus. Nah ini juga mungkin yang bikin kamu happy. Kamu berdealing dengan klien atau customer gitu ya, yang ini kaya raya ya, jadi mungkin kamu bisa istilahnya mendapatkan poin lebih gitu ya, atau nominal yang lebih besar. Nah juga ini bisa gambaran bos kamu, terutama kalau bos kamu feminim ya. Nah dia ini yang akan bisa mensupport ya, atau ngebantuin kerjaan kamu selama di bulan April. Atau bisa juga ini seniormu. Kemudian Three of Spades. Nah ini terkonfirmasi lagi ya tentang pengkhianatan ya. Hati-hati ya Virgo di pekerjaan kamu untuk tidak mudah percaya, mungkin baik dengan klien, customer, rekan kerjamu, atau kadang-kadang bos tuh juga bisa PHP-in kita loh ya. Oke, sekarang kita cek untuk keuangan. Keuangan Virgo di bulan April. Keuangan Virgo di bulan April.
ya. Aku lihat di sini ada Four of Cup ya. Ini mungkin terkait dengan pekerjaan. Jadi ada hak kamu yang di bulan April itu tertunda atau belum bisa dicairkan, sehingga bikin kamu jadi kepikiran. Atau bisa juga seseorang yang menjanjikan uang, baik itu memberi atau mengembalikan pinjaman, ternyata dia itu masih nggak jelas gitu. Jadinya kamu kayak jengkel gitu loh ya. Ya, mudah-mudahan ada rezeki lain nih. Coba aku tarikkan lagi energinya. Oke, Nine of Button ya. Karena sempat ada ketidakjelasan dalam finansial Virgo, jadi kamu berjaga-jaga untuk tidak terlalu boros ya. Dan dalam pengeluaran kamu benar-benar berhati-hati. Ini ya, apa namanya, memastikan ini urgent atau enggak. Kalau masih bisa ditunda, ditunda aja gitu. Ya, Ace of Coin. Rezeki tetap ada ya Virgo, walaupun sempat ada energi menunggu ya, tetapi untuk beberapa hal yang lain, apa yang bisa menjadi hak kamu, ini pun juga bisa menjadi income kamu gitu ya, atau pemasukan di bulan April ya. Beberapa mungkin ada yang menunda gitu, tapi di sini aku lihat ada juga yang memang secara on time ya. Atau Virgo kamu punya ada side job yang lain ya, kamu bisa dapat apa ya istilahnya, fee atau keuntungan dari situ. Jadi aman sih sebenarnya keuangan Virgo ya, nggak banyak drama, hanya saja ada yang tertunda itu loh yang bikin kamu jengkel. Tapi secara keseluruhan keuangan stabil nih ya, the full, nggak perlu ada drama-drama ya, sebenarnya stabil-stabil aja. Cuman ketika ada yang menjanjikan ternyata PHP, nah itu yang bikin kamu jengkel. Tapi sebenarnya duit kamu ya lumayan gitu, nggak kekurangan Virgo. Cuman karena ada yang tertunda, jadi kamu jaga-jaga. Oke nih, Three of Cup ya. Ada kabar baik di akhir bulan, dimana apa itu hal-hal yang tertunda ya akhirnya bisa cair. Karena Three of Cup ini kayak semacam merayakan gitu ya, perayaan atau merasa ada kelegaan ya. Overall aman, cuman karena ada yang tertunda atau ada yang bleset gitu ya, tapi sebenarnya keadaan keuanganmu ada gitu loh, jadi kamu agak sedikit jengkel. Cuman pada akhirnya ya kamu cenderung apa ya, nggak terlalu memikirkan, walaupun sempat awalnya itu gelisah karena apa ya, ada rezeki lain yang masuk gitu. Oke. Next kita lihat dengan Virgo, apakah manifestasi kamu bisa terwujud di bulan April? Kita coba bertanya kepada para malaikat, atau mungkin ada pesan ya buat Virgo. Apakah manifestasi Virgo terwujud di bulan April? Dan jawabannya be assertive, maaf ya. Jadilah tegas. Jadi manifestasi kamu terwujud asalkan kamu tegas gitu ya. Karena ya gitu ya, terkadang kita tuh kalau nggak tegas jadi suka diremehin, terkadang dipikirnya kita nggak butuh, terkadang kita dipikirnya takut gitu. Maka jadilah tegas, maka manifestasimu akan terwujud Virgo. Oke, next. Pesan semesta untuk Virgo di bulan April. Pesan semesta untuk Virgo di bulan April ya. Wow, pesan semestanya exchanging gift. Kayaknya ini juga ya yang bakal bikin Virgo tuh happy. Pertukaran hadiah. Makna penting dari exchanging gift: hukum memberi dan menerima, mata uang, pengorbanan, menimbang biaya, dan menentukan nilai. Pesan dari sang peramal ya, atau pesan dari semestanya: kamu memasuki masa yang produktif dan memperkaya ketika segala macam peluang ditawarkan kepadamu. Kamu memiliki semua yang kamu butuhkan untuk meraihnya. Namun,
Untuk menghargainya, kamu harus meluangkan waktu, bertukar pengalaman dan keterampilan, serta mendedikasikan hati dan jiwamu pada apa yang kamu pilih untuk dijalani. Kamu bisa melakukannya. Kamu memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi sukses jika kamu selaras dengan hukum memberi dan menerima. Kamu harus terlibat dalam tarian memberi dan menerima, mendorong dan menarik, melakukan dan menjadi. Jika kamu membiarkan rasa takut membimbing pilihanmu, kamu dapat menguras diri sendiri atau menciptakan keseimbangan. Ini bukan saatnya untuk hanya melakukan. Gunakan mata uangmu dengan bijak dan perhatikan nilai yang dibawa orang lain ke dalam hidupmu. Dalam hal relationship, cinta adalah pertukaran energi, kekuatan hidup antara dua makhluk. Cinta tumbuh secara eksponensial ketika dibalas. Kamu harus memberi dan menerima agar cinta berkembang dan kelimpahan mengalir di antaramu. Roh ingin kamu mulai menerima semua berkat yang menunggumu, serta menawarkan hadiah yang sama sebagai balasannya. Bukalah hatimu dan biarkan hatimu terisi. Ya, biarkan hatimu terisi oleh cinta dan biarkan mengalir keluar dari dirimu juga. Cinta benar-benar milikmu hari ini. Dan dalam kemakmuran atau rezeki, oh ya, aku tambahkan ya, berikan hati dan pikiranmu. Kamu harus bersemangat memberikan apa yang kemampuan yang kamu miliki, ya. Kamu juga harus istirahat jika kamu merasa tidak seimbang. Dan dalam hal rezeki atau kemakmuran, semua kerja keras dan usahamu, komitmenmu untuk belajar, berkreasi, dan menghabiskan waktu dengan bijak, membayar dengan cara yang mungkin tidak kamu duga. Karunia dirimu, waktumu, idemu, dan energi dari niatmu dibalas oleh alam semesta yang mengirimkanmu tanda dan sinyal, menyelaraskan pertemuan dan peluang yang sinkronis untuk membawamu sukses dan banyak lagi. Semuanya adalah pertukaran. Terus lakukan apa yang kamu lakukan. Niat baik akan kembali 10 kali lipat. Oke, Virgo. Nah, yang terakhir pesan angka atau numerologi, atau ini juga bisa menjadi angka keberuntunganmu. Angka keberuntunganmu. Oke, ada angka 8, powerful energy, angka 8. Ini angka infinity. Kalau dalam hal rezeki itu kayak rezeki itu nggak pernah putus gitu loh. Angka 8 adalah energi yang kuat. Dua lingkaran melambangkan dua dunia, spiritual dan material. Dua kotak melambangkan kemandirian. Dua segitiga melambangkan jam pasir, keseimbangan sebab akibat. Mendapatkan kartu ini atau pesan ini, angka ini menunjukkan ada kekuatan yang kuat dalam dirimu, dan karena ini dianggap sebagai angka karma, nasib dapat berubah ke arah manapun. Tunjukkan keinginanmu untuk tidak egois, jujur dan apa adanya saat ini, dan kesuksesan bisa menjadi milikmu, Virgo. Kamu mungkin merasa sendiri saat ini, dan ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dengan keluarga atau teman. Tunjukkan ketergantunganmu. Jadi maksudnya tuh kesuksesanmu juga atas bantuan keluarga dan teman-teman kamu, ya. Jadi tidak sukses dengan sendirinya. Sebagai teman bagi orang lain, baik dengan mengungkapkan perasaanmu atau berbagi kebahagiaan, seperti mentraktir, memberikan mereka hadiah, atau melakukan perbuatan baik. Ketika kesuksesan sudah di depan mata, klaimlah. Ini bukan saatnya untuk aduh, maaf ya, menyabotase kerja kerasmu. Jadi ketika kesuksesan sudah di depan mata, kamu klaim bahwa ini juga atas bantuan keluarga dan teman-teman terdekatmu.
Angka ini memiliki arti siklus baru yang lebih tinggi yang bergetar ke warna kenari dan opal. Mengenakan pakaian dengan salah satu warna ini akan membantu meningkatkan tujuanmu saat ini. Kamu juga dapat mengenakannya selain baju ya, dengan shawl atau dasi. Oke Virgo, ini energi prediksi kamu di bulan April. Untuk pesan-pesan yang positif, klaim energinya. Mungkin yang negatif jadikan sebagai kewaspadaan aja. Dan buat kalian yang ingin membeli atau mempunyai kartu seperti yang aku pakai di video ini, kalian bisa cek di produk yang aku sematkan. Oke Virgo, semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.